Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa qala fa ya ayyuhana ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Janganlah kalian sekali-kali mati melainkan dalam beragama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang beriman, berkatalah dengan perkataan yang benar. Niscaya bagimu Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa bagimu. Barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, insyaallah dia menjadi orang yang berbahagia. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqib. Kaum muslimin rahimakumullah, sidang kuliah subuh yang berbahagia Masjid Hidayatul Ikhwan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini Jumat yang cerah, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita memenuhi panggilan Allah untuk melakukan sholat subuh berjamaah dengan dilanjutkan kuliah subuh sebagaimana kita lakukan tiap hari dalam rangka menambah ilmu, menambah iman kita pada Allah, menjadikan kita orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya, tentu kepada kita sekalian sebagai umatnya, dengan harapan kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, saya berwasiat untuk saya pribadi, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dalam arti menjalankan segala perintahnya, menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menjadi orang yang takwa akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun manakala kita tidak melaksanakan apa yang diperintah Allah dengan sendirinya, kita tidak akan menjadi orang takwa dan kehidupan kita akan menjadi suram nanti di yaumil akhir nanti. Kita tidak ingin sebagai seorang muslim kehidupan kita belakang hari menjadi suram karena kita tidak menjadi orang takwa. Saya berdoa saya pribadi dan mari mengajak kepada para jamaah sekalian, mari kita senantiasa mengajak keluarga kita, jangan kita saja yang beriman dan bertakwa, namun kita mengajak keluarga kita, anak kita, istri kita masing-masing jadi orang yang takwa. Bagaimana caranya? Mengajarkan mereka baca Quran, mengajarkan mereka sholat bagi yang belum sholat, memerintahkan barangkali ada di antara keluarga yang lupa akan sholat, diingatkan selalu akan perintah Allah, dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu menjaga perbuatan keji dan munkar. Bagaimana seorang muslim
ingin mendapatkan predikat takwa. Apabila keluarganya tidak dihiraukan ketika meninggal sholat, beribadah kepada Allah. Oleh karena itu marilah keluarga kita, anak kita, tetangga kita, lingkungan kita, mari kita ajak bersama-sama untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Salah satu di antara takwa adalah dengan berzikir, bertasbih kepada Allah, sehingga kita menjadi dekat, menjadi orang yang disayang Allah dan Rasul-Nya. Di dalam Islam, keutamaan bertasbih. Tema pada pagi hari ini, kuliah suruh pada pagi hari ini adalah keutamaan bertasbih, memuji-muji Allah, mensucikan nama Allah. Ada kalimat lain yang sering dilafalkan dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencontohkan untuk melazimi kalimat tasbih, mensucikan Allah, sehingga kita orang yang disayangi Allah. Adapun keutamaan yang bakal didapat oleh seorang hamba apabila kita senantiasa bertasbih kepada Allah. Pertama, pahalanya akan setara memerdekakan 100 budak. Dicatat 100 kebaikan, dihapus 100 keburukan, dan terjaga dari godaan setan dari pagi hingga sore. Betapa indah. Padahal ucapan tasbih itu tidak susah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan tasbih itu adalah indah. Dimanapun kita berada, kita ucapan tasbih. Sambil berjalan di kantor, di rumah, sambil bekerja, tidak lupa pada Allah mengucapkan tasbih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qadir fi yaumin mi'ata marati kanat lahu adla asyri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanah wa muhit anhu mi'atu syai'ati wa kanat lahu hirza minasyaitan yaumahu zalika hatta yumsiya walam ya'ti ahadu bi afdala mimma da'a bihi illa ahadu amila aksara min zalika wa man qala subhanallah wa bihamdihi biyamin min mi'ata marrata kuttat khotayahu walau kanat misla zabadil bahr. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan selain Allah. Dialah ya Tuhan yang Maha Pengasih, tidak ada sekutu baginya. Dialah yang memiliki alam semesta dan segala pujiannya baginya. Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam sehari 100 kali, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang memerdekakan 100 budak. Dicatat 100 kebaikan untuknya, dihapus 100 keburukan untuknya. Pada hari itu ia akan terjaga dari godaan syaitan sampai sore. Pada hari dan tidak ada orang yang melebihi pahala, kecuali orang yang mengerjakan lebih banyak dari itu. Barang siapa membaca subhanallah walhamdu wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala puji baginya 100 kali dalam sehari, maka dosanya akan dihapus meskipun sebanyak buih di lautan. Betapa indahnya kita umat Islam hanya mengatakan subhanallah wa bihamdihi
Maha suci Allah. Kita akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Marilah saudaraku beriman dan agama, mumpung masih ada kesempatan hidup, kesempatan bertasbih, marilah banyak-banyak bertasbih di mana kita berada, dimanapun kita kerja, tempat dimanapun kita bepergian, selalu ingat kepada Allah demi keselamatan kita dan keluarga. Yang kedua, pahala besar pada hari kiamat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrati lam ya'ti ahadu yaumal qiyamah bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun qala misla ma qala au zada alaihi." Barang siapa ketika pagi dan sore membaca doa subhanallah wa bihamdihi, Maha suci Allah dan segala puji baginya, sebanyak 100 kali, maka pada hari kiamat tidak ada orang lain yang melebihi pahalanya kecuali orang yang juga pernah mengucapkan bacaan seperti itu atau lebih dari itu. Oleh karena itu, hari saya mengajak para jamaah yang hadir pada hari ini dan banyak-banyak bertasbih pada Allah dengan membaca subhanallah wa bihamdihi, sehingga kita akan mendapatkan pahala yang besar. Ketiga, termasuk zikir yang disukai Allah. Abu Hurairah anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalimatan khafifatan alal lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat timbangannya dan disukai Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdi dan subhanallahil azim. Betapa nikmatnya itu. Berat timbangannya, mudah di lisan, tidak berat diucapkan, namun dilaksanakannya dengan rasa ikhlas kepada Allah akan mendapatkan pahala yang besar untuk kita. Marilah kita ajarkan keluarga kita, anak kita senantiasa zikir kepada Allah, bertasbih kepada pagi, sore, siang, petang, dan malam, sehingga menjadi orang yang takwa. Yang keempat, lebih Allah cintai dari manfaat sinar matahari. Abu Hurairah anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Li an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams." Aku membaca doa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Maha Besar adalah yang lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang padanya sinar matahari tersebut. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah dan muslim yang berbahagia, tidak ada yang lebih dicintai selain Allah, sehingga kita menjadi orang yang takwa kepada Allah. 5. Termasuk zikir utama. Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyul kalamu afdol, ayyuma kalamu afdol, qala mas tafallahu li malaikatihi aw li ibadi subhanallahi wa bihamdihi. Apakah ucapan zikir yang paling utama? Beliau menjawab, yaitu ucapan zikir yang dipilihkan Allah bagi para malaikatnya atau hamba-hambanya. Subhanallah wa bihamdihi, Maha suci Allah dan Maha terpuji Dia. Kaum muslimin rahimakumullah, tasbih kepada Allah
adalah membersihkan dan mensucikannya dari hal-hal yang tidak pantas baginya. Tasbih merupakan salah satu zikir yang paling utama. Sangatlah ringan diucapkan. Lisan tidak susah dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Juga merupakan salah satu sebab diampuninya dosa-dosa. Kaum muslimin rahimakumullah, mati tidak hilang. Kita sebagai manusia tidak pernah lepas daripada dosa. Namun kita juga tidak lupa nanti bertakwa kepada Allah, bertobat kepada Allah, mohon ampunan agar kita dihapuskan dosa-dosa kita sehingga kita kembali kepada Allah dengan membawa bekal yang cukup banyak dan bekal yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Demikianlah kuliah subuh pada pagi ini. Semoga kita semua senantiasa berzikir, bertahmid kepada Allah, mensucikan namanya sehingga kita menjadi orang yang takwa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.